Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qurana Sikin, absen 12, dan beranggotakan Ian Widya Pratiwi, absen 7, Faridatul Hanifah, absen 15, dan Iza Kusnia, absen 17. Di sini kami akan membacakan hasil artikel kami yang berjudul Pekerjaan Populer di Masa Digital. Pertama-tama saya akan membacakan isi dari artikel yang berjudul Pekerjaan Populer di Era Digital. Pendahuluan. Teknologi digital masa kini semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar di dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi komunikasi dan pemasaran melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas-fasilitas digital secara bebas. Di era digital, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media. Sebut saja new media, atau orang juga sering menyebutnya media online, atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Era digital telah mendorong perubahan terhadap tren permintaan pekerjaan. Perusahaan akan fokus mengedepankan pemanfaatan teknologi dan kecenderungan pemaksimalan data untuk mencapai tujuannya. Masuknya teknologi digital di berbagai bidang kehidupan manusia, baik di sektor ekonomi, bisnis, perbankan, infrastruktur, maupun komunikasi. Perkembangan dunia digital juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Munculnya berbagai jenis pekerjaan baru di era digital, kita untuk memiliki keterampilan tidak hanya berubah hard skill, namun juga soft skill. Mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan problem solving, serta kreatif dan inovatif merupakan beberapa contoh soft skill yang harus dimiliki seseorang agar dapat beradaptasi di dunia kerja pada era digital saat ini. Pasalnya, dengan perkembangan dunia digital tidak menutup kemungkinan terjadinya kolaborasi di berbagai bidang pekerjaan. Terlebih saat ini masyarakat sudah menerapkan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan mereka. Jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap profesi tersebut. Misalnya, digital marketing atau freelance. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Pada era digital, banyak muncul berbagai jenis pekerjaan baru, misalnya digital marketing. Pemasaran melalui media sosial dinilai lebih menguntungkan dan efisien. Dengan menggunakan teknologi digital, kita dapat memasarkan barang dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih hemat biaya. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital, yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relawan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Digital marketing yang berbasis media elektronik dapat menggunakan iklan di televisi maupun radio. Sedangkan yang berbasis pada media internet, seperti pemasaran melalui media sosial maupun e-commerce. Dari perkembangan teknologi pemasaran digital, maka keuntungan dari segi pengeluaran, biaya-biaya akan lebih terkurangi dengan sendirinya. Hal ini disebabkan pemasaran digital melalui internet tidak diperlukan biaya atau kos yang besar, berbeda dengan melakukan pemasaran secara konvensional yang membutuhkan anggaran pemasaran yang sangat besar. Dengan pemasaran secara digital, mereka hanya memerlukan sebuah jaringan internet untuk membuka website, aplikasi, maupun media sosial sebagai wadah melakukan kegiatan penjualan atau promosi. Kenapa harus pemasaran digital? Pemasaran digital menawarkan manfaat berikut. Yang pertama, dapat dipantau dan terukur kemajuan teknologi telah membuatnya cukup mudah untuk mengukur keefektifan kampanye pemasaran melalui dashboard analitik digital seperti Google Analytics, Google Data Studio, atau Adobe Analytics. Yang kedua, efisien dalam optimasi, yaitu munculnya platform media online telah memungkinkan pemasar untuk membeli ruang iklan di berbagai situs web dan aplikasi seluler dan meninjau laporan langsung dalam beberapa jam. Ini memungkinkan para pemasaran untuk meninjau kinerja kampanye iklan dan membuat penyesuaian dengan cepat seperti mengoptimalkan materi iklan untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Yang ketiga, jangkauan luas dan tertarget. Dengan miliaran pengguna di platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan LinkedIn, jangkauan pemasaran terutama dibatasi oleh anggaran. Banyak dari platform media sosial ini juga memungkinkan menargetkan iklan ke audiens tertentu, misalnya menurut demografi dan minat dan pola perilaku, misalnya penargetan ulang. Retargeting adalah bentuk pemasaran yang memungkinkan Anda menampilkan iklan yang relevan kepada pengguna yang telah mengunjungi halaman tertentu di suatu situs. Ada 3 pilar dalam pemasaran digital. Hal itu adalah yang pertama, user journey, perjalanan pengguna atau user journey. Yang kedua, saluran pemasaran digital, saluran di mana Anda melakukan pemasaran tersebut. Yang terakhir, materi konten yang kreatif. Ini adalah konten dalam bentuk grafik visual, teks, dan video yang dibuat dan dipasarkan oleh merek
Anda yang berinteraksi dan dicerna oleh pelanggan Anda, juga disebut sebagai content marketing. Penutup, kemajuan teknologi telah membuatnya cukup mudah untuk mengukur keefektifan kampanye pemasaran melalui dashboard analitik digital seperti Google Analytics, Google Data Studio, atau Data Analytics. Dengan jangkauan yang luas dan tertarget dengan miliaran pengguna di platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain. Jangkauan pemasaran terutama dibatasi oleh anggaran. Retargeting adalah bentuk pemasaran yang memungkinkan Anda menampilkan iklan yang relevan kepada pengguna yang telah mengunjungi halaman tertentu di suatu situs. Ada 3 pilar dalam pemasaran digital. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.